Halo, selamat malam sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id dan di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seperti biasa di setiap hari Kamis malam jam setengah 8, kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Ida Yanti Sudiro atau yang lebih akrab kita panggil Ibu Oki. Beliau adalah trainer Natural Way of Living, Certified Life and Wellness Coach. Dan untuk Anda yang belum follow Instagram beliau, silakan bisa follow Instagram di @idayantisudiro. Baik, kita sapa dulu Bu Oki. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam semuanya. Ya, oke. Sehat ya Bu ya? Sehat Pak. Ya, oke. Pak Ivan udah dada-dada juga. Oh Pak Iwan. Iya. Ada Pak Bambang juga, ada Pak Nonon BS ya. Bu Nonon apa Pak Nonon ini? Oke. Baik, Bu Agi, malam hari ini kita akan bahas mengenai tips efektif untuk mengelola emosi dan mental. Nah, ini penting banget di masa sekarang ya. Apalagi pandemi nggak selesai-selesai. Vaksin juga baru mulai. Ya mudah-mudahan ini berakhir dengan baik ya sesuai harapan kita. Ini perlu nih tips efektif untuk mengelola emosi dan mental ini bagus banget nih. Oke, sebelum mulai Bu ya, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang join malam hari ini, silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung ketik di Zoom group chat atau bisa buka mic sekaligus buka kamera di sesi tanya jawab. Baik, Bu Ogi, silakan untuk membagikan tips efektif untuk mengelola emosi dan mental. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya, kepada Bapak Ibu semua yang kebetulan bisa membuka kamera dan kita bisa interaktif. Saya juga akan senang sekali jika Bapak Ibu bisa kita diskusi, nanti ngobrol ya. Nah, saya akan paparkan dulu tentang emosi ini dan habis itu kita akan diskusi. Bapak Ibu juga bisa tanya jawab, ya, bisa bertanya kepada saya, atau kita juga bisa sharing sesuatu, ya. Oke, saya akan sharingkan dulu yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Ya. Tips efektif untuk mengelola emosi dan mental, ya. Karena apa? Tadi Pak Dewa juga sudah katakan bahwa emosi kita dan mental kita itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Karena dari emosi dan mental kita ini yang sehat atau yang tidak sehat itu juga akan um, mempengaruhi juga apakah kita itu bahagia, ya, apakah kita sejahtera. Nah, saya kutipkan ya, sebuah statement ya dari Robert Solomon. Ini seorang dari Amerika. Beliau juga seorang profesor dari filsafat. Emosi adalah pengalaman kompleks akan kesadaran, sensasi jasmani, dan perilaku yang mencerminkan pemaknaan perseorangan terhadap sebuah kejadian, keadaan, atau peristiwa. Dari pernyataan ini, kita jadi lebih paham bahwa emosi itu sangat subjektif, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada satu peristiwa yang menyebabkan seseorang emosi, tetapi bagi yang lain tidak. Ya, nah, emosi ini melibatkan proses kognitif seperti apa? Memori, persepsi, ekspektasi, dan interpretasi. Nah, saya berikan sebuah contoh ya Bapak Ibu tentang emosi ini. Misalnya,
ada seorang karyawan baru, beliau begitu masuk mendapat jabatan sebagai seorang manajer. Ya, beliau masuk ke kantor. Sebelumnya beliau ini bukan seorang manajer, jadi mungkin dari supervisor dari sebuah perusahaan yang cukup besar, kemudian ke perusahaan menengah beliau menjadi manajer. Nah, di tempat yang lama, manajer itu sangat dihormati, ya, dan setiap orang memanggil dengan bapak, ibu, mengucapkan salam, ya, dan hormat. Tetapi ketika beliau ini masuk ke dalam perusahaan baru ini, ternyata orang tidak menyapa dengan hormat, ya. Bahkan ada yang memanggil beliau dengan nama aja. Nah, ini memang nggak wajar, tapi ternyata memang budaya di perusahaan itu begitu. Jadi untuk memperakrab orang itu memanggilnya nama. Nah, ini juga pernah saya alami Bapak Ibu ketika saya bekerja di SGG Utomo, ya, di Arthur Andersen. Kita dengan atasan, ya, manajer atau partner, itu kita memanggilnya nama. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan orang ini, ya, ketika dia tidak bisa apa, ya, tidak selamat pagi Bu, gitu ya, dalam kesehariannya, ketika dia masuk, orang mungkin hanya senyum aja dan tidak menyapa, dan beliau menjadi rasanya nggak enak banget dan emosi, ya. Lalu cerita dengan temannya, aduh saya tuh di tempat yang baru, ya, orangnya bener-bener nggak tahu aturan loh, nggak tahu adat, makanya semua orang tuh pada kerjanya kayaknya nggak bener tuh, dan kemudian mulai mengungkapkan segala hal yang dia tidak senangi. Ya. Nah, di suatu sisi dia benar karena apa? Dia punya suatu ekspektasi bahwa dia itu akan disapa. Ya. Tetapi bagaimana dengan manajer-manajer lain yang ada di perusahaan itu? Bahkan ada seorang GM pun misalnya disapa dengan nama dan tidak bermasalah. Ya. Jadi inilah yang dikatakan dan di Solomon ini mengatakan demikian, bahwa seseorang emosi itu tergantung dari persepsinya, tergantung juga dari ekspektasinya. Dan ada hal lain Bapak Ibu, tergantung dari sebuah memori. Ya, jadi misalnya ada seorang yang dari kehidupan yang lalu-lalu sering sekali mendapat perlakuan yang kurang enak, ya, kurang menyenangkan, dan dia juga sering sekali mendapatkan tipuan-tipuan dari teman-temannya, ya. Nah, ketika pada satu hari orang ini ngantri di dokter, ya, yang ngantri ada 7 orang, dan kemudian dia udah ngantri, udah cukup lama, kebetulan dokternya juga satu pasien tuh lumayan lama, ya, sekitar 10-15 menit. Tiba-tiba ada seorang yang diantar oleh seseorang dan menyapa suster di sana, lalu tiba-tiba dia masuk pada giliran berikutnya. Ya. Dan orang ini, si satu orang ini, dia bisa saja merasa tidak senang karena dia pasti bilang kayaknya orang ini pasti ngebohongin deh, ya, pasti harusnya dia nggak sakit sekali sampai dia harus ngantrinya dipercepat dan sebagainya. Beda dengan orang-orang lainnya yang pada waktu itu juga sama-sama ngantri. Mereka ada juga yang pengertian, ada juga mereka yang ngedumel tapi tidak berani mengungkapkan, atau mereka juga ada yang dengan rasa tidak suka tapi dengan kata-kata yang kasar, ya, dan sebagainya. Jadi satu peristiwa yang sama. Peristiwanya apa? Ada seseorang yang masuk lebih dulu, tidak ngantri ke dokter. Ya, tentu saja si suster ini ketika memasukkan orang itu mungkin dengan alasan yang cukup beralasan, ya. Jadi orangnya mungkin gak enak badan sekali atau seperti mau pingsan dan sebagainya. Ya. Tapi setiap orang
memberikan reaksi yang berbeda tergantung dari pengalaman hidupnya. Tergantung juga selama ini dia bagaimana mendapat perlakuan dari orang lain. Ya, begitu juga dia punya persepsi-persepsi tertentu atau dia punya ekspektasi bahwa orang kalau ngantri harus ngantri, ya, tidak boleh ada yang tiba-tiba masuk dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, jadi emosi itu sangat pribadi. Memang ada hal-hal yang emosi yang secara umum kita bisa ketahui bersama dan secara umum juga punya reaksi yang sama pada setiap orang. Tetapi pada keadaan tertentu itu bisa saja berbeda. Nah, saya sekedar ingin memberi gambaran ya untuk Bapak Ibu ya. Jadi di otak kita bagian yang berhubungan dengan emosi itu disebut dengan amigdala. Amigdala ini memberikan bobot emosional, ya. Dia mengolah dan menyimpan memori. Neokorteks memberikan bobot pemikiran rasional, ya, pengolahan rangsang dan pemberian makna pada suatu peristiwa. Nah, ini ada gambarnya Bapak Ibu. Saya bukan dokter, tetapi sekedar memberi gambaran kepada Bapak Ibu ya. Ternyata di otak kita itu ada bagian-bagian yang menerima rangsang, ada yang bagian mengolah, ada juga yang bagian yang rasional. Ya, jadi amigdala bagian bobot emosional, sedangkan neokortex adalah yang bagian rasional. Nah, berikutnya, menurut Paul Ekman, ini seorang profesor juga Bapak Ibu ya, psikologis, beliau mengatakan ada 6 emosi yang bersifat universal tanpa batasan budaya dan usia, yaitu marah, takut, kegembiraan, sedih, dan muak. Nah, dari apa yang saya baca, banyak sekali orang membagi emosi itu. Ya, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10, dan sebagainya. Dan masih banyak hal lagi. Jadi setiap orang ini ketika mengadakan penelitian juga tergantung ya dari ketika orang-orang yang diteliti itu sekitarnya itu gimana ya, sehingga beliau bisa membuat suatu teori. Nah, bagaimana dengan mental illness? Ya, tadi kita hari ini topiknya kan emosi dan juga mental ya Bapak Ibu ya. Kalau mental illness atau sakit mental, itu kita bisa mengatakan demikian jika ada orang yang merasa sedih, depresi, lebih dari 2 minggu. Jadi orang kalau sedih, ya, kemudian takut, ya, kemudian gembira, dan sebagainya, yang normal, itu kita nggak apa-apa. Tapi kalau sedih dan depresinya lebih dari 2 minggu, nah ini sudah ke arah yang lebih berat. Makanya disebut sebagai sakit mental. Dan kemudian mood berubah-ubah dengan cepat. Ya, jadi kadang-kadang kita temuin orang lagi senang, tiba-tiba nggak berapa lama dia bisa sedih, gitu ya. Dan ini cukup cepat beralihnya dan kemudian berubah-ubah dalam waktu yang cukup lama. Kemudian merasakan hal negatif lebih banyak dari positif. Aduh, hidup saya kok gini, dan itu terus menerus. Mungkin kalau keluhan setiap orang itu bisa ya Bapak Ibu mengeluh. Tapi kalau terus-terusan sepanjang dia bangun tidur itu ngeluhnya jauh lebih banyak, itu juga sudah ke arah sakit mental. Atau yang terlalu gembira dan gembiranya tiba-tiba tanpa alasan. Ya. Yang keempat, ada juga mengisolasi diri. Jadi orang yang maunya sendiri, ya, tidak mau bergaul dengan orang lain. Ini bisa kita curigai dengan sakit mental. Nah, untuk menentukan apakah seseorang dengan keluhan-keluhan tertentu itu sakit mental atau tidak,
mungkin Bapak Ibu perlu juga ke dokter atau psikolog ya, psikolog, psikiater untuk menentukan apakah orang ini termasuk sakit mental atau tidak. Ya. Kemudian orang yang suka halusinasi atau menghayal. Nah, kalau halusinasi bedanya apa? Jadi tiba-tiba dia bisa melihat, oh di sana ada orang lagi bikin ini ya, gitu. Ya, atau saya melihat cangkir di sebelah sana dan saya benar-benar kayak nyata. Itu halusinasi Bapak Ibu. Tapi kalau menghayal beda lagi ya. Menghayal itu bisa seperti misalnya merasa bahwa dia itu orang kaya. Ya, saya ini adalah orang kaya. Saya itu pernah pergi loh ke Jepang, padahal nggak pernah. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga orang yang tidak bisa menerima keadaan dunia ini. Nah, tentu di antara kita ada yang kadang-kadang merasakan seperti ini. Tapi kalau masih sedikit dan masih tidak terlalu sering ya terjadinya, nah itu bukan dalam kategori sakit mental ya. Kemudian tidur yang terlalu lama atau terlalu sebentar. Jadi orang yang tidurnya terlalu lama sampai ekstrim gitu ya, 12 jam atau 13 jam itu kita curigai atau kita mungkin coba mengamati lebih lanjut ya. Dan suka minum-minum. Maksudnya sorry nih, kurang ya, minum-minum maksudnya minuman keras. Ya. Kemudian ada juga orang yang berpikir mau bunuh diri. Ya, dan ini diungkapkan beberapa kali. Yang saya tahu Bapak Ibu, sakit mental ini memang tidak terlalu bukan populer ya. Artinya banyak orang yang tidak tahu bahwa orang di sekitar kita itu ternyata sakit mental. Dan kita merasa bahwa kok orang ini mentalnya lemah sih gitu ya. Kemudian kita suruh dia berdoa, ya kamu sih kurang doa, kamu sih kurang bersyukur, ya kamu harusnya setiap hari berpikir yang positif, berkata yang positif gitu. Nah itu bukannya salah Bapak Ibu ya. Kalau kita masih dalam taraf normal, kata-kata itu benar sekali. Kita harus berpikir positif, berkata positif, ya, membaca hal-hal yang positif, benar. Tapi kalau orang yang sudah mengalami sampai ke sakit mental, itu semua tidak bisa kita katakan demikian ke orangnya, ya. Dan saya juga pernah menonton video Bapak Ibu, kesaksian beberapa orang yang sakit mental. Mereka itu kadang-kadang kasihan sekali juga. Mereka misalnya ada yang tiba-tiba dalam satu peristiwa ya, lagi meeting di kantornya, tiba-tiba dia ingin lari dan kemudian dia pergi keluar dari ruangan dan kemudian dia lari. Lalu setelah lari keluar dari kantor dan sebagainya, dia bingung lagi lah, kenapa ya kok saya sampai lari sih? Ternyata dia itu senewen, dia itu takut karena sebentar lagi dia akan ditanya dalam meeting itu. Ya. Dan kemudian orang-orang di sekitarnya juga karena tidak terlalu memahami ini, dan yang saya juga sering nonton Bapak Ibu, dikatakan oleh seorang dokter jiwa tentang mental illness ini memang perlu penanganan dari ahlinya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca ini, jika kita menemui ada orang-orang dengan kategori 1-9 atau Bapak Ibu ada yang lebih banyak juga, Bapak Ibu bisa lihat di Google atau di YouTube, kita coba belajar memahami mereka. Ya. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita katakan, ya, apa yang berusaha kita beritahu ke dia untuk berubah, tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin kita sudah saatnya untuk ngasih tahu dia bahwa dia butuh pertolongan ke yang ahli. Ya. Dan mengapa emosi dan mental perlu diolah? Kenapa hari ini saya juga mengambil topik ini Bapak Ibu? Emosi yang tidak dibereskan akan menjadi
trauma. Ya. Dan trauma akan menjadi stres. Dan stres akan membuat hambatan pada tubuh energi Anda. Jadi, kalau kita mempunyai emosi, saat ini kita tahu ya, misalnya saya tahu saya paling sering sedih. Saya tahu saya paling sering marah. Ya. Kita perlu mengamati dan kita perlu mengerti tentang diri kita sendiri. Kita ini sebetulnya emosinya masih dalam taraf normal atau tidak. Ya. Kalau kita tahu masih dalam taraf normal, ayo kita berusaha untuk menghilangkan emosi itu dengan beberapa hal-hal yang nanti akan saya sharingkan. Ya. Kalau kita sudah dalam taraf yang tidak normal, kita jangan malu mencari pertolongan. Memang kadang-kadang di sini ya orang ketika ke psikiater suka dikatakan, ih orang gila ya, orang sakit jiwa ya. Nah, karena sebutannya nggak enak, jadi ada orang-orang tertentu yang menunda ya untuk pergi ke psikiater. Dan satu hal Bapak Ibu, yang nomor 3 ya, stres membuat hambatan pada tubuh energi Anda. Kalau kita dalam keadaan sering sekali beremosi, apalagi itu emosinya negatif, sebetulnya itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Satu, dengan cara kita, dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita, orang sudah nggak nyaman. Ya. Tapi yang kedua, ada yang tidak terlihat, yaitu mempengaruhi tubuh energi Anda. Ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan sedih, atau kita galau, sebetulnya itu tertangkap oleh energi, tertangkap oleh teman kita, orang di sekitar kita, ya, keluarga kita dan sebagainya. Ketika dekat-dekat dengan kita, itu mereka merasa nggak nyaman. Karena mereka rasanya ya mereka nggak bisa ungkapkan gitu, walaupun kita dalam keadaan tidak sedang bicara kasar ya, tidak sedang mengatakan hal-hal negatif, mungkin kita lagi diem aja gitu, sibuk sendiri gitu. Tapi kita kalau memang ada emosi di dalam, seringkali ya kelihatan bahwa wajah kita juga murung, kemudian kita di sini kan energinya juga kayak mengaduk-ngaduk diri kita, dan itu sebetulnya tertangkap oleh orang sekitar kita. Ya, makanya di sini saya katakan potensi terbaik Anda akan terhambat. Nah, potensi terbaik Anda akan terhambat tidak hanya dalam pekerjaan kita, tetapi juga dalam pertemanan kita, ya, dalam kehidupan sosial kita. Yang mana dalam kehidupan sosial itu pasti juga akan mempengaruhi pekerjaan kita, ya, kebahagiaan, kesejahteraan kita sendiri. Jadi, yuk kita mulai sadar ya, di tahun 2021 ini kita mau lebih baik lagi untuk mengolah emosi dan mental kita supaya lebih sehat. Ya? Nah, apa 5 tips yang saya katakan di flyer ya Bapak Ibu ya? Ada 5 tips untuk mengolah emosi dan mental. 1, cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini dalam arti yang sangat luas. Artinya kita mencintai Tuhan ya, dan kita menyadari Tuhan mengasihi kita dan mencintai kita. Kenapa saya katakan cinta dan kasih sayang? Ada sebagian orang yang mengatakan, cinta itu beda loh dengan kasih sayang ya, segala macam itu. Saya maunya dan aja deh, pokoknya lengkapnya. Ya. Kalau kita bisa mencintai Tuhan dan kita merasa dicintai oleh Tuhan, dan juga kita merasa orang-orang di sekitar kita mencintai dan menyayangi kita,
lalu kita juga mencintai dan menyayangi orang sekitar kita. Itulah obat yang paling baik Bapak Ibu. Karena itu ketika seseorang sedang emosi, kadang-kadang kita tidak perlu mengatakan apapun. Kita hanya perlu ada untuk dia. Ya, perlu duduk, diam di depannya, mendengarkan, atau bahkan dia tidak berbicara apapun, tapi kita ada untuk dia. Atau kalau memang orangnya cukup dekat dan mau, bisa kita lewat sentuhan, lewat elusan, ya, lewat pelukan, kita memberikan hal-hal yang positif. Nah, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang ini, juga tentunya dengan hubungan kita dengan Tuhan sangat indah, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mengatasi emosi dan mental kita yang mungkin kurang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulai sekarang kita mengenali diri kita. Nah, Bapak Ibu, dalam pengalaman saya dengan klien saya ya, karena saya kebetulan juga seorang coach, kemudian ada orang-orang yang konseling dan sebagainya, saya banyak sekali menemukan bahwa orang itu tidak mengenali dirinya. Ya, saya sendiri, saya pikir-pikir ya, dari saya sekolah sampai saya lulus dari universitas, ya, memang tidak ada pembelajaran tentang mengenali diri. Ya, ini saya belajar ketika saya mulai banyak belajar dari YouTube, ya, dari buku-buku, dari teman-teman saya, dari komunitas, ya, betapa mengenali diri sendiri itu sangat penting. Ya, dengan kita mengenali diri sendiri, itu tidak bisa kita hanya mengalir aja. Jadi setiap hari bangun tidur, mungkin kita berdoa, lalu kita olahraga, lalu kita bekerja, lalu kita berkomunikasi dengan orang sekitar kita, kita komunikasi dengan Zoom sampai malam, kita mulai sikat gigi, cuci kaki, tidur lagi, dan seterusnya. Ya, kalau kita seperti itu, kita tidak pernah benar-benar tahu diri kita itu seperti apa. Caranya gimana mengenali diri? Bisa dengan bantuan ya seorang coach, bisa lewat coaching, bisa juga lewat counseling, bisa juga lewat Bapak Ibu sediakan waktu untuk diam sejenak, ya. Kemudian menuliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang dirinya, apa yang Bapak Ibu merasa menjadi masalah dalam diri Bapak Ibu. Ya, kita mengenali diri dan kenali juga emosi kita. Jadi ketika misalnya kita sering marah, ya, coba kita diam sejenak, ya, kita merenung. Kenapa ya kok saya suka marah ya? Terutama sama orang ini ya. Kemudian kita dapat menemukan diri sendiri bahwa oh iya, sebetulnya orang itu nggak salah loh. Cuma peristiwa trauma saya di masa lalu membuat saya berperilaku demikian dengan orang ini. Ya, atau kemudian kita juga lebih mengenali saya selama ini punya persepsi-persepsi yang salah. Selama ini dalam lingkungan saya diajari seperti ini. Tapi saya tidak membuka mata saya bahwa di dunia ini begitu banyak macam ragam orang dengan keadaan yang berbeda. Ketika saya mengalami seperti ini, punya pemikiran seperti ini, punya trauma seperti ini, orang itu juga mempunyai suatu pemikiran lain, persepsi yang lain, pengalaman hidup yang lain, pengetahuan yang lain. Nah, itulah yang kadang-kadang bisa memberikan suatu perbedaan, dan kadang-kadang dengan perbedaan itu kita menjadi emosi. Ya. Kemudian yang ketiga, memandang hidup lebih realistis. Dan ini berhubungan dengan ekspektasi. Kalau kita tidak pernah berekspektasi tinggi, maka kita juga
tidak terlalu ketika mengalami satu hal kita tidak terlalu down, ya. Ini paling gampang dengan cerita percintaan Bapak Ibu, ya, percintaan drama Korea misalnya, ya, atau percintaan di anime, ya. Saya ingat sekali anak saya pernah ngomong gini, mah, aduh itu cowoknya kok baik banget ya, gitu, ya. Jadi dia melihat anime-anime itu kan orang yang waduh kayaknya mencintai sampai luar biasa, ya, mencintai benar-benar diapain juga pokoknya tetap mencintai. Nah, kehidupan dunia itu tidak seperti yang ada di drama-drama itu. Dan ini contohnya percintaan, tetapi banyak lagi cerita-cerita yang lain Bapak Ibu. Jadi memandang hidup lebih realistis. Jadi kita tahu di sekitar kita ada orang-orang yang stres, ya. Kita tahu di sekitar kita ada orang-orang yang iri hati, ada orang-orang misalnya yang juga mengalami kehidupan trauma-trauma yang sangat berat buat mereka sehingga mereka berperilaku demikian. Ya. Kemudian yang keempat, melihat orang dari sudut pandang yang berbeda. Tadi bahwa apa yang kita anggap kebenaran itu sebetulnya bukanlah kebenaran bagi orang lain. Karena mereka punya pengalaman hidup yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, bacaan-bacaan yang berbeda, dan lain sebagainya. Ya, nah dengan kita dapat mengerti ini, kita akan lebih gampang untuk bertoleransi sehingga emosi yang kita katakan emosi negatif ini juga akan lebih kurang ada pada kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah jaga kesehatan holistik Anda. Jadi kalau kita melakukan 1 sampai 4 ini sudah hal yang baik Bapak Ibu. Tetapi akan sangat baik dan sangat lengkap ketika kita melakukan yang kelima, yaitu jaga kesehatan holistik Anda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita makan minum yang sehat, ya, makan minum yang cukup, dan kemudian kita olahraga yang teratur. Orang yang berolahraga dengan teratur, mereka dapat merilis stresnya dan lebih berpikiran positif, lebih berpikiran bahagia. Ya, karena ketika berolahraga mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita juga lebih bahagia dan lebih rileks. Kemudian kita juga tidur yang cukup. Nah, coba kita ingat-ingat Bapak Ibu, ketika kita tidurnya tidak cukup, ketika kita bangun seringkali emosi, kepalanya nggak enak, badannya nggak enak. Ya, kalau kita badannya nggak enak, maka ketika ada satu hal yang kurang nyaman, kita cepat sekali bereaksi, Bapak Ibu. Beda ketika kita dalam keadaan yang nyaman. Ya, jadi itu tadi 1, makan minum, olahraga, tidur yang cukup. Ya, kemudian sinar matahari pagi ini juga memberikan suatu keadaan yang membuat kita tuh lebih semangat, Bapak Ibu. Ya, ketika kita memandang dunia luar ya dengan ada matahari dan kita melihatnya lebih positif, kita akan lebih nyaman sepanjang harinya. Sehingga emosi-emosi yang negatif itu juga bisa jauh berkurang. Dan kemudian kita juga mencoba mulai belajar meditasi. Ya, diam sejenak bermeditasi. Jadi kesehatan holistik itu dilihat dari emosi, dilihat dari mental, dilihat juga dari spiritualnya. Tadi sudah diungkapkan di nomor 1. Nah, tentang ini saya tidak membahas terlalu banyak karena waktunya di sini tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Tapi jika Bapak Ibu ingin tahu tentang bagaimana
mengolah hati kita, karena ini berhubungan dengan cinta dan kasih sayang kepada Tuhan dan sesama, itu Bapak Ibu bisa lihat YouTube saya tentang kotoran-kotoran hati. Ya, yang nomor 2 tentang kenali diri dan emosi Anda, Bapak Ibu juga bisa lihat YouTube yang semuanya dari Indonesia Belajar tentang mencintai diri sendiri. Ya, kemudian saya juga ingin mengajak Bapak Ibu tentang meditasi tadi ya. Cobalah Bapak Ibu mulai dari waktu yang sebentar. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kalau kita tidak pernah membiasakan untuk meditasi, ketika kita memulai meditasi itu rasanya berat sekali. Dan ketika kita melihat orang bermeditasi 30 menit, kita sampai bingung kok bisa ya diem gitu ya 30 menit. Nah, cobalah mulai dari 5 menit sehari atau bahkan 3 menit. Ya, kita caranya dengan menarik nafas, menghembuskan, ya, kemudian kita senyum dan kedua tangan di atas pangkuan dan kemudian kita santai aja, rileks saja dengan dirinya sendiri. Nah, di sini dengan kita rajin mulai dari 3 menit ya, seperti olahraga juga Bapak Ibu, seperti juga kita ke dunia, artinya ke udara terbuka dan sebagainya ya. Itu kita kalau tidak terbiasa, mulailah dengan sebentar ya. Misalnya saya mulai besok saya maulah berjemur matahari 3 menit aja. Nanti lama-lama akhirnya Bapak Ibu bisa 5 menit, bisa 10 menit ya, sehingga cukup untuk berjemur matahari. Olahraga, oke lah saya mulai 1 putaran ya, atau hanya 10 menit ya. Kemudian kita menjadi terbiasa. Kita bermeditasi, mulailah dengan 3 menit atau 5 menit. Akhirnya kita bisa terbiasa dengan waktu yang lebih lama. Nah, jika Bapak Ibu melakukan 1-5, mudah-mudahan Bapak Ibu akan merasa lebih nyaman, emosinya lebih dapat Bapak Ibu kelola. Emosi dan mental kita menjadi lebih sehat. Demikian Pak Dewa. Ya. Ulasan dari Oke. Terima kasih Bu Bu Oki. Baru semalam sama Bu Eli. Sampai salah. Oke, terima kasih Bu Oki, luar biasa ya. Curiga ya. Pak Dewa. Iya, oke. Bu Oki, terima kasih luar biasa ya sharingnya tentang bagaimana tips yang terakhir itu ada 5 yang penting itu yang sebagai kesimpulan kita ya, bahwa itu yang harus kita jaga apalagi di masa pandemi ini ya. Iya. Yang poin ketiga tadi yang poin ketiga yang memandang hidup ini lebih realistis gitu ya. Jadi enggak, idealisme itu dikurangi gitu ya. Jadi biar jadi lebih realistis. Ya, oke. Baik, untuk Anda yang ingin sharing atau bertanya silahkan ya langsung buka mic. Sementara juga ada di Zoom Group Chat juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mulai dulu sambil menunggu yang untuk buka mic langsung ya. Saya baca dulu ya Bu ya. Dari Pak Ardian, malam Bu Oki, terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, mental illness salah satunya adalah depresi. Apakah depresi bisa sembuh seutuhnya Bu? Atau bisa kembali depresi lagi jika teringat akan hal-hal yang sangat menyedihkan? Dan apakah manusia memiliki antibodi untuk melawan penyakit mental? Iya. Iya Pak, saya jawab ya. Mulai dari yang terakhir, untuk yang sakit mental tadi ya. Jadi kalau Bapak bisa melakukan 1-5 dan tentu saja sebetulnya masih banyak ya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, tetapi kita mulai dengan 5 dulu ini itu sudah sangat membuat kita merasa lebih baik ya, dalam hal mental kita lebih sehat, emosi kita juga lebih stabil. Nah, mengenai depresi, saya tidak berani berkata banyak Bapak Ibu karena ini biasanya ditangani oleh seorang profesional ya, entah itu psikolog atau psikiater, biasanya dua-duanya juga bergabung. Yang saya dengar, yang saya tahu, depresi itu bisa terungkit lagi ketika orang yang mengalami depresi ini mengalami lagi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu.
atau dalam lingkungannya ada hal yang memicu dia untuk bisa depresi lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita supaya tidak dalam kondisi yang jelek, yaitu tadi misalnya dengan melakukan 5 tips tadi, semuanya itu lumayan lengkap. Kalau dia cukup rajin, mudah-mudahan dia bisa lebih ada bentengnya ya untuk dia bisa masuk ke depresinya lagi. Begitu. Semoga menjawab. Ya, oke, Pak Dian, semoga terjawab ya. Saya langsung lanjut dulu dari Bu Fitra. Malam Bu Oki izin bertanya, bagaimana cara untuk memahami emosi dan sudut pandang seseorang agar bisa berkomunikasi dengan baik, Bu? Terima kasih. Iya, sebetulnya hal ini ya kita bisa dapatkan dengan komunikasi, Bapak Ibu. Kalau kita cukup baik dengan orangnya, kita ngobrol, kita akan banyak dapat cerita tentang orang ini. Ya, dengan demikian kita akan bisa lebih memahami dia. Jadi kalau kita punya sahabat ya, atau kita punya saudara, kita bisa cari tahu dengan itu. Tetapi kalau ini adalah orang yang cukup jauh, tidak terlalu dekat dengan kita, misalnya teman kantor ya, atau teman dalam komunitas, kita tidak bisa bicara dengan dia. Satu-satunya cara adalah ya mencoba untuk mendekati dan ngobrol, tetapi kalau tidak bisa, ya kita berusaha untuk memahami dia dalam perspektif yang berbeda. Itu kira-kira. Ya. Oke, baik Bu Fitra, semoga terjawab dan langsung ke Pak Hendarto. Malam Bu Oki, bagaimana terapi untuk memperbaiki kesehatan mental seseorang? Apakah bisa dengan dibantu dalam lingkungan keluarga atau teman dekat atau harus dengan psikolog atau psikiater? Ya, kalau untuk menyehatkan mental kita ya dan kita tidak dalam sampai kategorinya sakit mental seperti ya, tadi contoh-contoh yang sudah saya berikan ya, kalau nggak salah ada 9 ya. Kalau kita tidak orang ini tidak sampai seperti itu, masih dalam keadaan mungkin mentalnya kurang kuat ya atau kurang baik. Nah, ini dengan tips 5 tadi itu bisa membantu ya, dan bisa misalnya dengan hanya konseling atau misalnya dengan coaching itu bisa. Tetapi kalau sudah sampai ke sakit mental itu harus dengan ahlinya tadi ya, psikiater dan kemudian psikolog. Jadi tergantung nih sampai di mana keadaan orang ini. Demikian sih. Ya, kalau mau ngobrol, mau chat dengan saya juga boleh nanti Bapak Ibu. Silahkan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Oki, Pak Hendarto, semoga terjawab. Dan ada Pak Darmaji nih. Mau tanya Bu Oki, bagaimana kita menghadapi dua orang yang semuanya depresi, emosional, sehingga mereka sering saling marah-marah satu sama lain? Bagaimana kita sebagai pihak ketiga? Nah, kalau sudah sampai depresi dan emosional, jawabannya sama Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah cari pertolongan. Ada hal yang bisa kita selesaikan sendiri, tetapi ada hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ya, nah dalam hal ini kadang-kadang kita mengatakan orang ini depresi atau sakit mental itu juga belum tentu benar. Ya, Bapak Ibu, karena kita pengetahuannya dalam hal itu kan tidak terlalu banyak. Jadi saran saya coba diberikan nasihat ya tentang hal-hal tadi yang lima hal tips tadi itu. Kalau misalnya orang ini bisa ada perubahan, mungkin dia bukan sampai dalam hal yang sampai sakit mental ya, atau nanti Bapak Ibu mau konsultasi dengan saya itu juga bisa. Biasanya dalam pengalaman saya Bapak Ibu untuk klien misalnya yang baru saya ajak ngobrol dulu. Kalau memang saya merasa bahwa orang ini tidak bisa saya tangani, itu saya akan lempar dan saya akan beritahu ke orang-orang yang memang bisa menangani ya. Kalau bisa secara kedokteran atau bisa ke teman-teman saya yang lain yang mungkin berbeda ya bidangnya dengan saya dan bisa membantu orang ini.
Gitu kira-kira. Oke, baik Pak Darmaji, semoga terjawab. Ini belum ada yang lagi yang ingin bertanya di Zoom group chat atau mungkin ada yang langsung mau buka mic bertanya, silahkan atau sharing. Iya, kalau enggak sharing atau bertanya, silahkan Bapak Ibu, terutama yang sudah buka kamera nih. Iya. Ada Pak Bambang, ada Bu Erni. Gimana kabarnya Pak Bambang, Bu Erni? Kemudian ada Pak Ibu Nonon ya. Ermina, ya. Bu Ermina juga. Ada Ibu Yayu yang tadi ngobrol dengan saya. Jika Bu Yayu mau ada pertanyaan, boleh Bu Yayu? Ya. Ini ada Bu Rahmi nih yang mau bertanya nih. Oh ya, silahkan Bu Rahmi. Halo Bu Rahmi. Langsung buka mic saja Bu Rahmi. Mau buka mic boleh, mau Ya. tulis boleh. Kadang-kadang ada yang malu. Pak Dewa, saya sering saya malu kalau bertanya di langsung katanya gitu Pak Dewa. Tapi ini Bu Rahmi sudah mengetik di Zoom group chat. Saya mau tanya Bu Oki. Nah ini belum ngetik lagi. Mungkin masih ketik kali ya. Sambil nunggu kalau bisa langsung buka mic lebih bagus ya. Oke. Saya Pak Ivan juga ya. udah buka kamera. Ya. Pak Bambang mungkin udah buka mic ya? Sudah bertanya nih Pak. Oh ya. Pak Nah, kita ini sudah berarti sudah sering bisa mengendalikan antara emosi dan tidak emosi. Tapi kadang-kadang kita malah ada lawan yang ngomongnya kurang bagus, itu kita sudah langsung panas gitu. Bagaimana cara mengendalikan itu? Sering setelah bicara kita itu kita sudah aja enak-enak ngomong, terus tahu-tahu panas. Nah kita itu cara menghentikan ini kita sering ya? Sadar, tapi itu bagaimana itu supaya bagaimana kita tenang gitu. Satu Pak Bambang, sama ya saya juga coba kita refleksi diri kita ya, seberapa kita sudah melakukan latihan dengan sungguh-sungguh yang terbaik ya. Memang yang terbaik adalah menghindari. Jadi ketika sebelum bertemu dengan orang itu kita sudah dalam keadaan yang damai. Iya, sudah damai. Karena kalau kita dalam keadaannya enak, kita juga memberikan suatu energi yang nyaman juga. Nah, tapi ini tidak berlaku juga ya, tidak pasti akan berhasil Bapak Ibu. Rasanya sudah melakukan yang terbaik, sudah memberikan suatu energi positif. Nah, orang ada yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, Pak. Nah, itu. Ketika kita menghadapi itu, sebaiknya kita tetap tenang dulu. Ya, tetap tenang dan tidak menanggapi. Kecuali dia sangat menyakitkan, ya, kemudian kita nggak tahan, sebaiknya juga kita menghindari daripada kita konfrontasi. Ya, karena biasanya orang yang sedang emosi, apapun yang kita katakan itu tidak dapat diterima Pak Bambang. Jadi biarkan dia adem dulu, makanya kalau bisa sih kita dalam keadaan tenang dulu, diam dulu ya, sampai dia mungkin kata-katanya melemah ya, dia sudah lumayan lagi, baru kita berbicara. Karena itu tadi, bahwa orang yang sedang emosi seringkali tidak bisa mendengarkan apa yang kita katakan. Ya, tapi kebiasaan saya ini ya, setelah saya sauti tes gitu ya, terus saya berhenti pindah. saya gitu saya. Bapak menghindar ya? Iya, lebih banyak. Tapi saya harus membicara satu kata des gitu, saya pindah gitu. Itu kebiasaan saya itu. Iya, tapi kadang-kadang mereka kalau ditinggal gitu kan mereka berpikir, waduh ada Pak Bambang kenapa nih gitu kan? Iya, biasa gitu saya pindah. Itu bagaimana kalau gitu tuh bisa ya, itu termasuk gitu. Mengendalikan emosi, termasuk mengendalikan emosi ya. Iya, termasuk mengendalikan emosi. Ya. Dan jangan meninggalkan. Ya? Coba kita eksperimen, misalnya ada beberapa tadi Bapak harus sudah kuat dulu kan, nah, kemudian Bapak coba rubah, karena ketika Bapak
berbicara sesuatu dan kemudian Bapak meninggalkan orang itu tahu juga bahwa Bapak juga dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan yang kurang baik. Coba Pak, coba diulang dengan cara yang lebih baik. Kita perlu trial and error sih Bapak Ibu ya, untuk mengerti diri kita tuh sebetulnya bagaimana. Ya. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Bambang. Ada Bu Rahmi tadi nulis di chat ya. Kenapa ya saya susah sekali untuk mengontrol emosi ya Bu? Karena sering tidak terkontrol, minta tipsnya Bu. Tidak terkontrol apanya Pak? Sorry? Emosinya, emosi. Oh oke. Ya, nah Bu sekali. Rahmi, kalau Bu Rahmi belum belajar tentang membuka hati, ya, Bu Rahmi bisa ikuti YouTube yang dari Indonesia Belajar. Judulnya adalah Kotoran-Kotoran Hati. Nah, Kotoran-Kotoran Hati ini ada 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Ya, yang sesi kedua ini ada pembelajaran tentang hati. Bagaimana kita memakai hati sehingga hati ini menahkodai diri kita. Dengan melakukan ini, mudah-mudahan secara emosi kita juga bisa lebih turun ya. Dan jangan lupa Rahmi, lakukan 5 tips tadi. Oh ya Bapak Ibu sekalian nih, sering kali kita ikut ya, ikut Zoom, ya, ikut seperti ini, sharing-sharing seperti ini. Tapi kita cuma senang pada saat mendengarkan. Apakah kita akan melakukan Bapak Ibu? Itu adalah poin yang berbeda. Ya, jadi nanti kalau ada yang belum terhubung di WA Group IB dengan saya, silahkan nanti hubungi Ibu Endah yang di bagian pendaftaran. Saya akan sharingkan beberapa transparansi yang tadi saya buka, ya. Saya akan taruh di WA Group. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dibaca setiap hari, dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya, karena saya ada di WA Group itu. Siapa tahu saya bisa membantu Bapak Ibu. Demikian. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki. Bu Rahmi, semoga terjawab. Silakan untuk yang lain, masih ada waktu. Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya belum ada. Saya oh, Bu Yayu ya. Silakan. Ya, Bu. Selamat malam, Bu. Oke. Malam. Baru sekarang mau tanya. Ya? Iya, Ibu. Mau tanya, kan saya sudah belajar sedikit ya membuka hati sama meditasi. Tapi kadang itu emosi tuh suka kadang saya nggak mau. Tapi tiba-tiba kok dia meledak sendiri gitu. Padahal saya mati, aduh, sabar, harus sabar gitu. Tapi kadang-kadang dia muncul gitu. Padahal kita nggak inginkan, cuman kayak tiba-tiba meledak aja gitu, Bu. Padahal saya udah berusaha, aduh, nggak deh, jangan tahan emosi, kadang tarik napas, saya gitu. Kadang kalau saya ini ya Bu ya, itu saya suka tarik napas sendiri gitu loh Bu. Sambil baca, mungkin kalau dalam agama saya Bu ya, itu saya baca istighfar gitu ya Bu ya. Tapi kadang-kadang udah saya dalam berhati, jangan marah ya, jangan marah, saya kasih afirmasi itu, tapi meledak juga gitu. Kadang keluar juga lah gitu, nggak meledak tapi ini gitu loh Bu. Terutama mungkin ya Bu ya, saya punya anak kan, mohon maaf, ADHD ya. Nah itu kadang suka disentil-sentil sedikit lah gitu dengan pola tingkahnya. Jadi kadang, aduh ini ya itu aja Bu. Bagaimana supaya bisa mengendalikan dirinya tuh bener-bener ini bisa lebih baik gitu Bu. Bu Yayu, boleh saya tahu, Bu Yayu belajar atau mulai melakukan membuka hati itu sudah berapa lama? Baru kurang lebih 3-4 hari inilah Bu, saya ikutin terus di YouTube. Kadang saya coba sendiri, kadang saya suka sambil menangis tuh Bu. Nggak tahu tiba-tiba saya keluar air mata sendiri gitu Bu. Itu sebenarnya benar nggak sih Bu, dalam membuka hati itu kita keluar air mata itu? Iya, nggak apa-apa. Itu lepaskan dulu aja. Kadang-kadang ada hal ya yang
selama ini beban, tertekan, ya, kemudian kita mau menangis. Menangis adalah salah satu juga untuk merilis segala hal-hal yang kita kurang bisa terima, ya. Dengan menangis itu bagus. Oh, ya. Tapi di sini saya ingin mengingatkan begini, Bu Yayu. Orang belajar membuka hati, ya, itu cukup cukup efektif untuk mengatasi emosi dan semuanya. Tetapi memang tidak bisa instan. Ya, tidak bisa instan. Perlu waktu. Berapa lama waktunya? Bapak Ibu, waktunya tergantung dari setiap orang itu bagaimana keadaan mulainya. Awalnya ada di mana? Ya, jadi kita semua di sini ada beberapa yang sudah ikut membuka hati. Saya sendiri juga sudah hampir 20 tahun ya membuka hati, dan bukan berarti saya juga bebas dari segala emosi-emosinya. Cuman jauh berkurang dibandingkan saya yang dulu. Jadi saran saya, Bu, kita harus komit melakukannya. Harus terus-menerus, dan kemudian kita juga harus sabar. Ya, jangan hanya dengan baru sebentar, baru beberapa hari, kemudian tidak bisa mengatasi ini, kemudian Bapak Ibu tidak melakukannya lagi. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan hasilnya terlihat ketika sudah 1 bulan, 2 bulan, dan itu terus karena hati kita itu ada lapisan-lapisan. Jadi kalau kita sudah belajar yang pertama, kita baru masuk ke lapisan yang paling luas. Ya, nanti kita belajar lebih dalam lagi, kita masuk ke lapisan berikutnya. Kita masuk ke lapisan berikutnya terus, dan sikap hati kita juga terus diperbaiki dengan beberapa metode-metode yang semakin baik. Makanya tingkatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada lagi yang berikutnya. Ya, jadi saran saya, Ibu sabar aja. Dan Ibu terus melakukannya, jangan lupa tersenyum, ya, pasrah kepada Tuhan dan melakukan 5 tips yang tadi. 5 tips yang tadi itu juga sangat membantu kita, ya. Tadi yang bangun tidur, ketika kita juga berolahraga, ketika kita makan minumnya baik dan tidur cukup dan sebagainya. Demikian Bu Yayu. Jangan terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Yayu. Iya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau sharing? Boleh saya buat tanya ke Bu Yayu? Nah, bukan ke Bu Oki. Oh iya Pak. Oke. Iya Pak. Bu Yayu boleh tahu anak Ibu ADHD. Sudah berapa lama? Ada masalah nggak Ibu atasinya? Anak saya sekarang umur 17 tahun Pak. Sudah remaja. Ya ini aja karena apa ya, sepertinya kalau dikasih tahu tuh nggak pernah ada yang nyangkut gitu loh Pak. Anak saya ADHD akut, sembuh total. Waduh, saya bagaimana tuh Pak? Nah, kalau Ibu yang perlu nanti Ibu boleh kontak Pak. Saya bisa sharingkan. Anak saya sejak 2 tahun, sejak 2 tahun itu ADHD berat. Saya perlu 6 tahun sembuh total. Saya bersedia sharingkan, kalau Ibu ada waktu silakan kontak saya bisa berbagi. Oh boleh Pak. Oh iya, boleh. Itu kontaknya di mana nih Pak? Terima kasih. Nanti WA saya aja. Siap. Siap WA Ibu. saya. Ya. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Ya. Nah ini gunanya ya teman-teman ya, kadang-kadang kita kalau bisa sharing ya, kita akan bisa membantu satu sama lain. Saya senang sekali nih kalau Pak Ivan bisa melakukan sesuatu yang bagus ya buat Bu Yayu ya, satu solusi. Iya. Mungkin bisa. Karena anak saya memang sembuh total Bu. Sampai sekarang udah 20 tahun. Guru-gurunya sama dosennya tidak percaya dia mantan pasien ADHD akut. Perjuangan saya 6 tahun Bu, tidak mudah tapi berhasil. Puji Tuhan. 6 tahun ya Pak. Oke. Baik, luar biasa Pak Ivan. Semoga bisa sharing ya dengan Bu Yayu juga, dan
ada solusi juga untuk putra atau putrinya Bu Yayu tadi ya. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih Bu Yayu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau sharing? Kalau mungkin sudah tidak ada, Bu Oki bisa closing statement ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, satu aja dari saya, apa yang kita dengar, ya, walaupun kita mungkin tidak dalam masalah emosi atau mental yang berat, tetapi setiap kali kita melakukan suatu hal yang lebih baik, pasti kita juga dalam keadaan yang mental dan emosi yang lebih baik. Dan selalu ada tempat untuk bertumbuh. Karena itu, Bapak Ibu, saya mengajak, yuk kita sama-sama di tahun 2021 ini memperbaiki emosi dan mental kita untuk mendapatkan kesejahteraan buat diri kita yang lebih baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara action. Lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan semuanya hanya dipikir, jangan semuanya hanya disemangat saja. Tetapi harus take action. Lakukan dengan yang terbaik, pasti ada hasilnya. Itu saja Pak Dewa. Ya, baik. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini, dan terima kasih pertanyaan dan sharingnya. Pasti ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk lebih bisa mengendalikan emosi kita di kehidupan yang sedang sulit ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Oki, terima kasih sekali lagi sahabat pembelajar. Sebentar lagi kita akan foto keluarga mungkin. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy.